Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, sobat, sobat pantas. Pendampingan terikhlas, tapi belum diganti nih sama Winnie. Belum diganti. Apanya yang belum diganti tulisannya? Karena ada yang protes kemarin. Kok T-nya nggak ada? Ayo ini belum disesuaikan. Ya, sambil nunggu teman-teman lain yang pada akan hadir, kita jawab yang satu ini dulu ya. By the way, suara saya aman? Oke. Oke. Oh iya, semoga lancar puasanya dan berbeda dengan di luar bulan Ramadan, hari-harinya komposisi yang dilakukannya berbeda. Mudah-mudahan. Jadi ada pembeda di Ramadan, bukan hanya puasa tetapi mengerjakan lebih dari porsi-porsi yang sebelumnya belum terlalu dibesarkan porsinya. Insya Allah. Oke. Nastian, Dini, HSS Property, Libi, Waalaikumsalam. Pantas, pendampingan terikhlas. Ini diberikan kepada para teman-teman yang sudah, yang hadir ya, bukan diberikan, yang waktunya ada, yang hadir. Teman-teman yang sudah komit melakukan pendampingan kepada beberapa pengusaha mikro dan kecil. Dan kita ingin kenalkan hari ini ada dua. OKOC Forever yang hits luar biasa, udah ribuan yang ikut, dan OKOC Wakaf. Tapi sebelum itu kita jawab yang ini nih ya, dari Pak Nino. Pak Nino tidak mau disebutkan IG-nya. Nggak apa-apa Pak Nino, salam kenal, selamat sore dan semoga bisa silaturahmi. Pak, usaha takjil saya alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Wih, nggak ada itu yang saya tambahin. Saya juga membagikan sedekah air kelapa untuk para pengendara yang lewat. Alhamdulillah rezeki semakin mengalir. Masya Allah. Minta doanya ya Pak Indra, semoga bisnis saya lancar terus walau tidak di bulan Ramadan. Oke, amin ya robbal alamin. Nah, beberapa waktu lalu saya memang pernah menyampaikan bahwa di Ramadan ini ada kebutuhan-kebutuhan musiman gitu ya, yang tiba-tiba muncul di bulan Ramadan. Nah, teman-teman yang mulai usaha terkait musiman ini perlu juga berpikir bahwa setelah musimnya berlalu atau Ramadannya berlalu, ada produk-produk yang tidak terikat terkait dengan hanya Ramadan. Kayak contoh ya Mas Nino, itu air kelapa itu walaupun permintaan meningkat di bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan juga aman. Terus takjil, kalau kita sebutnya takjil itu bisa terus, tetapi komunitas tertentu ya. Jadi ada beberapa komunitas yang memang sudah menjalankan rutin puasa sunat, itu juga perlu takjil. Jadi untuk berbuka puasa itu bisa diteruskan walaupun volumenya berkurang, dan kita harus temukan komunitas tersebut. Dan itu kalau takjil. Kalau kita sebutnya dessert aja atau makanan penutup, itu terbuka, nggak hanya musiman ya. Dan kita bisa kombinasikan misalnya cendil ya, kolak, bubur kampiun kayak gitu ya. Itu juga bisa kita
jual di luar Ramadan. Sekali lagi selamat ya buat Pak Nino, dan juga semoga di setelah bulan Ramadan terus meningkat dan usahanya naik terus. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau kue basah tiap saat ya Prof. Betul, Din. Jadi ini soal, kadang-kadang soal branding juga, atau penamaan atau penyematan istilah terhadap hal yang atau produk yang kita jual. Jadi kalau kita memakai istilah takjil, itu asosiasi orang adalah Ramadan. Ya, belum terlalu takjil untuk orang berpuasa, dan berpuasa itu di luar Ramadan juga banyak. Ada yang bahkan komunitas yang puasanya puasa Daud, selang sehari gitu ya. Berarti apa? Dalam sebulan bisa 15 kali perlu takjil. Itu kalau mau namanya itu. Dapur Ilun, waalaikumsalam. Thank you, nasi kebulinya enak top. Mudah-mudahan udah terima video testimoninya. Sosis Solo itu bukan makanan manis kayaknya tuh, Lidi. Tapi bisa juga. Ya artinya nggak perlu, kalau kita dagang yang manis-manis sekarang itu nggak selalu harus yang manis ya, boleh campur-campur. Pisang goreng itu juga udah diterima sebagai takjil. Itu bisa dijual kapan aja. Ya, candil kalau bentuknya agak warnanya beda gitu, mungkin bisa lebih tidak terasosiasi terhadap hal-hal yang hanya untuk Ramadan. Gitu. Mudah-mudahan ya. Wah, apa nih Din? Yang keren, sekarang dessert box itu dijual dengan branding obat mental health. Oh, keren. Apalagi ada coklatnya, karena coklat itu emang terbukti sebagai penurun stres kali ya. Dia memicu enzim di otak. Coklat ya, coklat. Apalagi kalau lebih murni. Coklat itu memicu enzim di otak yang menurunkan stress level. Jadi maka itu orang kalau bilang, wah gue lagi stres nih, makan yang coklat-coklat gitu, itu turun. Masya Allah. Thank you Din. Iya, obat mental health, betul. Kalau bilang stres kan nggak oke gitu ya, mental health lebih oke. Dan kalau pakai branding mental health medicine gitu ya, berarti middle up yang beli harganya bisa lebih dimahalin. Ini nih bakalan muncul nih OKC Forever favorit takjil lontong dan bakwan goreng. Saya belum pernah tuh, seingat saya menggunakan takjil yang lontong dan bakwan goreng. Oke, kita sesuatu hal yang baru selalu. Oke, kita lihat siapa nih yang akan hadir nih. Jagoan-jagoannya nih dua nih. Coach Esti, mak hits luar biasa yang di segala tempat bisa muncul. Contohnya kemarin di demo 11 April walaupun nggak pergi ya, tapi yang penting kan niatnya. Oke, terus ada Mas Heri Setiawan. Mas Heri ini Sekjen OKOC Indonesia, tapi dia juga adalah salah satu punggawa di, atau bahkan dia foundernya OKOC Wakaf ya. Kita dengerin ceritanya. Oke, saya undang ya. Nah, sama OKOC Wakaf. Oke, dua-duanya udah diundang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach. Udah Ya, beres? Prof. Udah beres? Barusan beres. Oke. Sambil lari-lari, Prof. Aku habis ini deh mau lari.
Ya, ini ada Bang Heri nih. Bang Heri, apa kabar? Udah bisa dengar belum suaraku? Aku belum bisa dengar suaranya Bang Heri. Cek. Oh, aman, aman. Assalamualaikum, Prof. Aman, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cuman ini thank you. mungkin agak noise, Prof. Noise Ada ya. tetangga lagi menggunakan salah satu mesin, jadi mungkin on off Oh, mic-nya. nggak terlalu kedengeran, nggak terlalu kedengeran. Suaranya malah oke. Nggak kedengeran. Oke, Prof. Itu Siap. itu saya bisa melihat refleksi dari kacamatanya Coach Esti itu etalase di depan rumah. Enggak ya? Salah ya? Ya. Yang dibagi-bagiin. Etalase di depan rumah udah beres, Prof. Jauh agak jalan gitu. Oh gitu. Aku di rumah samping jadi agak jalan. Waalaikumsalam tuh banyak yang nyari. Oh, oke oke oke. Ya, Bu. Kenapa, Oh, Bu? Udah habis. Besok lagi ya. Apa? Ya, sini ada kopinya gak? Taruhin. Maaf ya, Prof. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Temennya Aman, Mama. aman. Aman. Laris manis Tanjung Enggak, Kindu. Bu. Kita yang seneng malah. Ya, ini Mas Sabtu ya, jam 4 ya. Eh, Ya, Jen, saya halo. manggilnya Sekjen Ya. aja ya, daripada Mas Heri. Ya, Eh, Prof. video saya Video ini Prof, Videonya satu, Prof blur, Prof. Kalau di saya. buram. Kayaknya sinyal deh. iya. Tunggu bentar ya. Aku dari kemarin ini Nggak usah ini udah. belum belum beres juga nih, belum sembuh juga nih video. Bentar, bentar. Kalau dicek speednya kenceng banget di atas 50 mega. Tapi saya pakai ini aja dulu ya. Bentar ya, saya cek cek. Oke. Bisa dengar? Ya, Videonya Prof. tapi gambarnya apa jelek. Hah? Gambarnya masih low resolution. Oh, masih butut ya? Bentar deh. Kalau gitu masih low resolution. Oh iya benar ya. Ya, Malah Prof. Masih low res. malah ininya double lagi. Nanti videonya berharap membaik, tapi yang penting audionya kedengaran. Tip, kita kenalan dulu ya, tapi sebelumnya saya intro. Ini kali pertamanya hadir di Pantas Pendampingan Terikhlas. Ini memang dari lama udah dipikirin gimana caranya manggil gegeduk-gegeduknya nih. Ajak bicara gegeduk-gegeduknya, yaitu orang-orang yang nggak ada angin, nggak ada hujan, melakukan pendampingan, nggak usah disuruh, nggak usah ditanyain, pokoknya jalan aja. Ya, udah pendampingannya juga kepada para pengusaha mikro dan kecil ya. Jadi udah biasa. Nah, di sini pertama objektifnya adalah memberikan apresiasi buat Coach Esti dan buat Sekjen. Dan kedua kita pengen denger nih ceritanya. Kalau usaha itu kan biasanya di Ngobras atau di Mentas. Tapi kalau ini kita pengen dengar dari sisi social entrepreneur-nya, dari sisi penggeraknya atau pendampingannya. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman tahu apa aja sih yang dikerjain, udah itu terus apa yang membuat diri memotivasi diri untuk bisa jalan terus tanpa bensin nggak? Bensin pakai ya, tapi bensin sendiri. Ya, bensin sendiri. Udah itu yang objektif yang ketiga adalah mungkin bisa ngajak teman-teman yang lain. Gampang atau susah nih menjadi
pendamping usaha. Ya, pendamping usaha itu ada jalannya nggak atau perlu sertifikat atau apa gitu ya. Nah, yang terakhir keempat itu adalah kenapa diundang lebih dari satu, karena kita ingin menciptakan sinergi antara para penggerak-penggerak atau pendamping-pendamping usaha. Kalau tak kenal maka tak aruf. Nah, jadi mungkin belum sinergi OKOC Wakaf dan OKOC Forever. Nah, kedepannya diharapkan ada rajutan yang bersemi setelah sesi pantas ini. Nah, jadi itu adalah 4 objektif yang kita inginkan. Nah, saya mulai dengan yang kedua dengan cerita dari Coach Esti duluan ya. Coach Esti, ini udah dari zamannya pilkada, malah sebelumnya juga ya, udah ya. Itu gimana sih ceritanya? Ceritain dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali diundang di acara Pantas ya. Saya malah baru tahu ini ada acara ini dadakan ya. Tadi siang kayaknya. Kalau OKOC Forever ini sebenarnya kalau khusus saya sendiri ya, saya itu baru jadi relawan istilahnya ya, jadi penggerak UMKM itu pada saat pilkada putaran kedua. Jadi nggak sengaja gitu ya. Kebetulan ya sudah ada rencana Allah mungkin ya. Baru saja saya mau berhenti kerja, kemudian dapat panggilan kerja lagi, tiba-tiba ada temen yang bilang, Bu, Ibu lagi nganggur ya, gitu. Coba ikut jadi coach wira usaha ya. Jadi awalnya gabung coach wira usaha. Nah, kemudian sebenarnya jadi coach wira usaha kalau cuma trainer, saya memang trainer customer service di sebuah BUMN bank. Nah, kemudian ini apa ya wirausaha? Jadi kita mulai menggeluti, mulai cari tahu karena apa yang kita akan sampaikan berkaitan dengan kewirausahaan. Itu yang memotivasi pertama kali saya lihat itu karena saya diterjunkan di daerah Kramajati, di pasar induk terutama, dan di sana saya lihat sendiri bagaimana kondisi dari UMKM ya, terutama emak-emak yang betul-betul berjuang untuk keluarganya gitu ya. Nah, berawal dari situ sampai akhirnya sudah resmi bergabung di OKOC Indonesia. Kami foundernya itu untuk OKOC Forever ada 7 orang ya, 7 orang itu 6 perempuan, 1 laki-laki ya. Nah, itu kami ya kasihan sih sebenarnya nih ya. Satu laki-laki ini dikerubutin emak-emak ya, gadisnya cuma 1 soalnya. Nah, ini kami waktu itu bersepakat dan bermufakat. Saya sendiri waktu itu nggak ingin jadi ketua umumnya gitu ya. Saya kebetulan dipilih menjadi ketua umumnya oleh teman-teman. Tadinya calon ketuanya itu orang lain gitu. Saya tenang-tenang saja, katanya saya kemungkinan hanya sekretaris atau bendahara gitu. Nah, ternyata saya dijadikan ketua dengan alasan Pak Sandi kenal muka emak-emak ini gitu. Karena saya kan hobi ya, ngefans banget sama Pak Sandi tuh. Sejak pertama saya ketemu di Istiqlal waktu 212 itu saya ngejar-ngejar Pak Sandi tuh. Pak Sandi gitu. Dengan noraknya gitu. Gitu ya, Itu pertama pun nggak tahu nama Pak Sandi, saya cuma bilang Mister Uno, cuma seperti itu. Nah, sejak itu saya bilang saya mau tahu kegiatan beliau apa, kemudian beliau ternyata beliau di OKOC sebagai foundernya ya waktu itu. Jadi saya kemudian aktif lah saya di OKOC itu dan mulai tergerak karena melihat di bawah seperti itu banyak UKM yang memang butuh pertolongan, bantuan, dan bermufakat dengan teman-teman bahwa kita akan membantu emak-emak khususnya dan UKM lainnya ini untuk bisa betul-betul mentas ya, kalau yang istilah Prof Indra tuh ya, betul-betul mentas. Jadi bagaimana caranya usaha mereka bukan hanya bisa buat cukup makan hari ini, tapi bisa berkelanjutan dan berkesinambungan.
sehingga kami juga merasa cocok dengan 7 top yang tadinya kan 7 pas itu ya. Kami merasa cocok dengan kurikulumnya, kami pelajari, kemudian kami maknai, dan kami mengambil fokus adalah di bidang pendampingan. Jadi kami memang fokus di bidang pendampingan. Nah, saat ini ya OKOC Forever itu punya kurang lebih 100 kader trainer, coach dan mentor. Ada 100 yang tersebar ya di seluruh Indonesia. Nah, mereka bertugas mendampingi. Jadi kami mengkader KPD kami, kepala daerah kami, untuk menjadi trainer, coach sekaligus mentor. Jadi yang tadinya seperti saya yang hanya sebenarnya trainer aja gitu, tertarik di bidang trainer, mau nggak mau harus mendalami wirausaha, harus jualan, harus punya usaha, sehingga nantinya kami juga sekaligus bisa menjadi mentor. Karena kan kalau mentor itu harus bisa mementori jenis usahanya yang dia pegang gitu. Nah, itulah yang mendasari kami bergerak, Prof. Keren banget. Ini saya mau kasih kuis nih, mau kasih kuis. Apa coba kuisnya nih? Forever itu singkatan loh. Ayo. Singkatan apa? Ada yang bisa nebak nggak? Cari contekan dulu buat teman-teman yang hadir di sini. Forever itu singkatan. Jadi bukan ya begitu dijadiin satu jadi kata forever ya. Jadi tapi bukan dengan makna sampai kapanpun. Tapi memang kita selalu bilang pendampingan itu nggak bisa cuma 3 bulan, 6 bulan. Tapi pendampingan itu khususnya pendampingan usaha ya, itu ada terus selama usahanya masih ada. Ya, kenapa? Karena emang dia kalau dia nggak perlu tumbuh, dia perlu survive. Itu antara dua aja gitu. Kalau nggak tumbuh ya survive, tumbuh ya survive gitu. Nah, yang kita hadapi di pandemi ini kan ada 3 kategori kan ya, ada survive, bertahan, terus ada revive atau bangkit. Ya, tahunya bangkit gimana? Omsetnya mulai stabil naik gitu ya. Terus terakhir itu yang thrive atau tumbuh. Tumbuh itu dia biasanya manteng gitu, setiap tahunnya naik 10-20% gitu ya dari tahun sebelumnya. Oke, Coach Hesti mau kasih ini nggak, jawabannya nggak? Forever apa? Nah, itu ada teman-teman dari Forever tuh biar bantu. Nah, ini dia. Ada Coach Nurida, nah, bendahara umum yang nggak pernah megang duit nih. Mana Coach? Oh iya. Coach Betul, Nurida, Coach. silakan. Forever singkatan apa? Nanti biar teman-teman yang lain tahu. Iya betul. Muka aku nih masih ngeblur nih. Barusan aku ngecek speednya di atas 50 Mbps. Jadi nggak ngerti kenapa. Jadi kayaknya nih harus apa ya? Harus tanya nih sama IndiHome. Coach Nurida katanya, Jen, itu kode-kode tuh Jen. Bendum yang nggak pernah pegang duit. Bendum yang nggak pernah pegang duit. Jadi harus kode-kode Jen. Karena tugasnya Sekjen OKOC Indonesia, bukan OKOC Wakaf ya, itu adalah melakukan pendampingan kepada para penggerak. Nah, supaya penggeraknya punya income juga nih. Tuh lihat. Income generation ya, Bro. Bendum Nurida bilangnya gini. Forever, Forum of Entrepreneur for Excellent Reinforcement. Ayo, itu kan bahasa harus diterjemahin jadi bahasa Betawi. Ayo, gimana tuh? Nah, jago tuh dia bahasa Betawinya, Prof. Oh iya, volunteer ketinggalan. Volunteer for forever. Forum of Volunteer Entrepreneur ya? Betul. Atau Entrepreneur Volunteer for Excellent Volunteer, Reinforcement. harusnya Okay. volunteer, Forum of Entrepreneur Volunteer for Excellent Reinforcement. Jadi ini kumpulan dari relawan ya. Kalau Forever itu harus punya jiwa relawan yang bersedia membantu yang lain untuk maju. Jadi
kalau kita sudah maju, jangan lupa yang di bawah kita angkat lagi supaya maju. Jadi makanya dia punya visi misi juga, tagline-nya itu supaya kita sukses berjamaah. Jadi Amin ya jangan Rabbal. sendiri, kalau sukses sendiri itu biasa, yang luar biasa kalau kita bisa mengajak orang lain menjadi sukses. Wah, mantap. Ini saya jadi teringat nih, tiba-tiba teringat. Mumpung ingat, jadi saya nanya aja nih. Coach Esti ini punya keyakinan bahwa makin sering berbagi, makin apa Coach? Kemarin ngomongnya lengkap banget tuh. Ya, makin kita sering berbagi ya kita makin kaya tentunya. Makanya pengennya bisa sedekah 1 miliar gitu ya. Jadi kan Woi, bisa terbayang ya kalau kita bisa sedekah 1 miliar itu artinya kita punya uang lebih dari 1 miliar gitu. Jadi kalau kalau amin ya robbal alamin. Kalau dulu kan orang kalau mau sedekah cari recehan ya. Jadi kita cari waktu zaman saya kecil tuh kalau disuruh sedekah saya cari yang receh-receh tuh, oh dapetnya 100 perak ya, kalau zaman sekarang 1000 2000. Nah kita budayakan jangan lagi seperti itu. Kalau kita lihat uang kita yang terbesar apa di dompet ya itu yang disedekahkan gitu lah maksudnya. Masya Allah. Terus katanya kemarin Coach Esti juga ngomong gimana tuh putaran balik ke rezekinya, balik ke kitanya tuh gimana tuh Coach? Ya, jadi kan udah ada kalau sesuai keyakinan saya kan, di Al-Qur'an itu kan sudah dijelaskan ya kalau kita, nanamnya satu benih itu akan tumbuhnya kan, 10 ya, 10 lebih banyak. Jadi sedekah itu ya putarannya akan balik ke kita lagi. Ya misalnya nggak balik berupa uang, kita bisa juga merasakan nikmat kesehatan, kemudian keluarga yang lebih sejahtera, harmonis, nggak berantem melulu. Itu juga udah menurut saya sih nikmat yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau ya mungkin dari jiwa si Forever ini sendiri yang memunculkan kita lebih banyak rela berbagi. Makanya kalau bendahara saya nggak ada duitnya itu benar banget. Karena kalau di bendahara banyak duitnya itu akan menimbulkan kita kepengen korupsi gitu ya. Karena bendahara saya masuk duit sedikit aja tuh udah gatel pengen dikeluarin lagi. Kegiatan apa lagi ya yang harus kita bikin gitu. Jadi akhirnya memang nggak ada uangnya gitu. Harapannya sih ke depan uangnya banyak dan lebih banyak lagi berbaginya gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi udah kayak amil masjid aja ya. Kalau saldonya banyak berarti nggak kerja dia. Betul, emang Nah, nggak kerja. Berarti nggak ada kegiatan. iya berarti nggak ada kegiatan. Itu pakai ini, Ingat, Bro. Zero cash management tuh, Bro. ah, gimana tuh caranya tuh? Keren juga tuh. Jadi gimana caranya bendum selalu tiap bulan laporannya nol saldonya. Iya. Nggak punya Zero cash nggak management. punya saldo. Karena udah teralokasi ke semua program luar biasa. Jadi betul banget rezeki itu macem-macem ya, dan sedekah juga macem-macem kan, nggak uang melulu ya, jadi sedekah senyum aja udah keren banget tuh, karena banyak orang susah kasih sedekah senyum tuh, betul nggak Coach Desi ya? Iya benar, mahal Iya. senyumnya. Mahal senyumnya, ngureng, mukanya ngureng aja gitu ya. Nah, jadi ya itulah yang menurut saya keren banget tuh. Nah, sebelum kita ke Sekjen Heri, saya mau satu lagi tuh, Coach, seberapa susah sih atau seberapa mudah nyari teman-teman yang sejalan gitu ya, yang selaras, yang sama seperti itu untuk gabung di Forever gitu. Ini katanya Dini nih katanya setuju, katanya semakin besar wadah semakin dibanyakin isinya sama Allah. Woi, betul. Jadi makin besar perutnya makin
besar rezekinya gitu kira-kira gitu ya. Nggak boleh, Din. Perut nggak boleh gede. Duit aja yang gede ya. Duit. Oke, silakan Coach. Ya, jadi kalau menurut saya itu sudah hukum alam ya. Jadi kan eh, orang baik pasti berteman dengan orang baik, orang yang hobinya sedekah berteman dengan orang yang hobi sedekah itu pasti udah punya lingkarannya. Nah, kebetulan OKOC Forever ini kan memang didahului dengan para relawan-relawan yang artinya rela melawan. Rela melawan atau kalau Relawan tuh artinya rela melawan ya. Sebenarnya agak geser sedikit mungkin pikirannya ya. Kalau mereka normal, mereka nggak mau jadi relawan loh. Kan nggak dibayar gitu ya. Makanya benerlah agak setengah geser sedikit otaknya. Karena relawan itu biasanya mereka out the box ya, Prof. Mereka nggak sama dengan yang lain. Jadi mereka mau membantu sesama gitu ya. Nah, saya sangat salut dengan eh, orang-orang di Pusat Forever ya, Coach Amel, Coach Zakia, Coach Yogi, Coach Anti, Coach Nurida, kemudian ada Coach Revi, kemudian ada Bu Badriah ya sekarang ya sudah bergabung. Jadi ada 7 perempuan di sini yang kebetulan kehilangan sosok laki-lakinya setelah gabung di OKJ Indonesia. Jadi kita betul-betul bertujuh. Ini mereka bahu membahu kan kalau mak-mak ini punya kesibukan, tapi mereka bisa membagi waktu yang kebetulan oleh Allah sendiri dikasih, oh yang ini lagi nggak bisa, yang ini yang jalan, yang ini jalan. Jadi kami nggak pernah ada rasa iri atau apa gitu. Jadi jalan aja karena memang basic kami semua adalah relawan. Jadi mereka ya bahu membahu gantian gitu ya Prof. Ya, kalau ditanya susah apa enggak cari yang setipe dengan kami, insya Allah sih kayak magnet aja dia menarik sendiri ya. Kami juga sedang melakukan pengkaderan melalui kemarin ada diundang oleh eh, Kemenparekraf melalui OOI kan ada 2 kali bazar ya, 1 kali bazar dari OOI juga yang di Basura. Nah di situ kami lihat siapa nih teman-teman di DKI yang muda dan aktif yang mau berkorban untuk teman-temannya. Kami mulai jadikan mereka PIC pemimpin supaya jangan kami terus yang mendorong-dorong gitu supaya mereka terbangun juga, supaya mereka maju juga dan mereka nanti bisa memberi contoh kepada yang lainnya gitu. Nah, kalau di daerah kami salut dengan KPD kami ya. Jadi mereka itu punya kesibukan sendiri tapi masih mau ngurusin anggotanya yang notabene tidak berbayar ya, tidak dibayar. Mereka tetap punya usaha untuk menopang hidupnya, kemudian juga mau berbagi waktu karena kalau relawan seperti kami yang di Forever ini harus pinter-pinter bagi waktu, harus pinter-pinter bagi waktu, bagaimana membagi waktu untuk keluarga, bagaimana membagi waktu untuk mengurusi anggota yang banyak banget itu ya. Saya aja sampai bingung kadang nggak tahu namanya satu-satu. Seharian itu kalau saya pegang HP itu udah isinya pertanyaan semua gitu. Kadang nggak kepegang juga ya. Nggak kebayang deh pokoknya kegiatannya kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya jalan aja gitu Prof, jalan aja. Terus teman-teman juga banyak banget bantu ya, teman-teman di pusat tuh luar biasa, mereka semua bantu mulai dari yang oh saya bisanya nganter jemput nih Bu Esti karena saya memang kemana-mana kan nggak bisa naik motor gitu ya, jadi ada opri pribadi itu yang selalu setia, yuk dianterin gitu. Jadi memang kami bahu membahu dan memang kalau nyari yang sepemikiran dengan kami insya Allah mereka akan datang sendiri. Mereka kan lihat ya, memang ada sih dari daerah dari Jakarta yang nanya dibayar berapa sama Pak Sandi gitu ya, dapat gaji berapa ya, ada gitu. Paling saya bilang kalau minta gaji di dunia ya nggak akan cukup dunia untuk bayar kami gitu ya, jadi ya gajinya dari langit aja gitu. Itu Prof. Masya Allah, Masya Allah. Thank you banget. Waduh, banyak banget cerita yang saya bisa bagi berjalan bersama Coach Esti dan teman-teman dari Forever sampai belusukan ke Kampung Kelapa tuh apa namanya? Ayo coba inget nggak? Yang satu kampung itu kelapa semua produknya. Oh iya, uh,
apa ya namanya tuh, gemilar gitu ya. Di Wonosobo itu. Iya, iya. Wadah Selintang, Coach. Wadah Oh Selintang. iya, Wadah Selintang. udah Selitan ya. Itu keren Iya, banget tuh. Itu itu bisa, binaan dari Pak Isa, Prof. Coach Isa dari Kudus. iya, keren tuh, keren. Itu kalau bisa dijadiin contoh terus direplikasi, keren. Ini di sini ada hadir dari hmm, Dewan Kurasi nih. Weh, ada Dewan Kurasi, ada Mbak Diana Nazir. Mbak Diana Nazir ini salah satu anggota Dewan Kurasi yang sebagai pengusaha udah 30 tahun jadi pengusaha di bidang interior, udah namanya sudah mendunia ya, karena karya-karyanya itu bisa dijadiin, minta Coach Asti, Mbak Diana ini jadi mentor forever. Oh iya, iya. Boleh, boleh. Mbak Diana ini kenal dengan Coach Zakia, satu satu kayaknya satu profesi dari HDMI kalau nggak salah namanya. Oh iya, iya, iya. Desain Pernah interior. dikenalin juga. Kami pernah makan malam bareng ya, Bu Diana. Assalamualaikum, Bu Diana. Masya Allah. Iya, Diundang Pak Sandi sama Pak Ketum IIM waktu itu. ya. Jadi dia kayaknya kurang sibuk. Jadi suruh diminta jadi mentor aja. Oh iya, boleh, boleh. Itu ada Coach Zakia itu. Oh, iya ada Coach Zaki ya. Super mamaku katanya. Super mamaku. Luar biasa. Oke, thank you Coach Esti. Kita sekarang kasih waktu ke Mas Heri, Bang Heri, Jen Heri. Oh, saya manggilnya beda-beda tuh, karena emang posisinya beda-beda. Silakan, Jen. Ya, baik Prof. Sesi perkenalan dulu Prof ya. Boleh kenalan terus langsung gas cerita mengenai itunya Oh, juga. enggak. Oke, cewakap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Indra. Terima kasih Coach Esti. Ya, kita bisa live IG bareng Prof, dan tentu terima kasih nih pendampingan ikhlasnya Prof Indra. Ya, kita bisa saling mungkin cerita ya gerakan ataupun aktivitas yang kami coba lakukan di OKOC Wakaf. Ya, prinsipnya memang kalau OKOC Wakaf sendiri ini berangkat dari satu kesadaran pribadi Prof ya, dan juga bersama teman-teman saat kami gitu ya, bahwasannya bisnis ini nggak sekedar tentang untung rugi, tapi juga tentang legacy yang sustainable manfaatnya gitu ya, dan juga tentu menjadi jariah ya di akhirat nanti, itu yang menjadi spiritnya. Sehingga ada satu kontemplasi lah mungkin ya, satu masa kontemplasi di mana kemudian kita juga berpikir nih, dengan seiring dinamika bisnis ya, naik dan turun gitu ya. Kalau naik mah enak ya, Coach Esti ya. Kalau pas turun tadi nggak pegang uang cash, nah itu belum tuh. Ya bendahara nggak pegang uang cash, itu challenge juga. Nah, hal-hal seperti ini mungkin kita berasa. Jadi kalau misalnya ada orang berpikir bahwasannya mungkin beberapa kontemplasi kita sampai pada satu kesimpulan ataupun kesadaran, oh jangan-jangan pas bisnis ini salah niat gitu Prof gitu. Niatnya mungkin ingin memperkaya diri gitu. Padahal kan memperkaya diri ini cukup di dunia aja, tetapi ada hal mungkin yang bisa lebih dari itu. Bagaimana kemudian kita juga bisa memperkaya diri di dunia dan di akhiratnya, cari legacy. Nah, dari situ kita juga melakukan rekonstruksi Prof ya, restrukturisasi usaha juga ya, meluruskan niat, kemudian ngebangun ulang lah kira-kira gitu Pak Esti. Teman-teman, kita ngebangun ulang sampai saya juga akhirnya kalau suntik mati, istilahnya mungkin suntik mati. Jadi kita suntik mati satu perusahaan, terus kita coba rekonstruksi ulang dari awal gitu. Jadi akhirnya kami coba bangun ekosistem bisnis ataupun usaha yang terintegrasi dengan wakaf, dengan harapan tentu ini menjadi legacy kita atau menjadi jariah kita nanti.
Ya, sebagaimana pesan dalam satu hadis kan, ketika seorang anak Anda meninggal itu cuma 3 yang kesisa ya Coach. Kalau ibu-ibu pasti ingatnya doa anak yang soleh, nah itu kan. Jadi dan ini investasi juga Prof, ya kan? Itu investasi juga tuh ya. Dalam konteks yang dilakukan para ibu-ibu, para emak-emak ya, yang membentuk karakter anaknya menjadi anak soleh kan, ini bagian dari investasi juga. Ya, yang kedua, ilmu yang bermanfaat ya, tentu kita ingin ilmu kita terus mengalir pahalanya, makanya di komunitas di gerakan OKOC Indonesia, di komunitas penggerak ini jadi salah satu sarana buat kita juga ya, mungkin berbagi ilmu ya, berinvestasi juga kata Prof. Jadi kita jadi para penggeraknya jadi para investor dari gerakan ini gitu ya, dan sedekah tentunya. Nah ini yang jadi motivasi awal ya Prof ya, kesadaran dan juga berangkat dari kenyataan. Jadi kesadaran dari kenyataan, jangan salah niat, jadi kita coba luruskan. Dan alhamdulillah kita coba mulai bisnis lagi dengan niat yang lurus, bahwasannya sambil berbisnis kita bisa menabung amal, karena kita nyadar nggak bakal kekal ya, cuman pengumpul amal buat bekal di hari yang kekal. Kira-kira gitu Prof. Dan saya kemudian sama teman-teman memulai juga bikin yayasan dan gerakan ini. Tentu memang usianya mungkin tidak lebih lama dari OKOC Forever nih. Kita pasti butuh kolaborasi nanti, butuh belajar dari ketangguhan para emak-emak, para coach yang ada di OKOC Forever ya. Yang ini mungkin nanti kita bisa saling menguatkan. Itu poinnya yang utama. Dan concern kita juga di wakaf ini lebih ke wakaf produktif ya Prof. Coach Esti dan teman-teman. Kenapa wakaf produktif? Karena tadi kita memulainya dari entrepreneur mindset gitu. Jadi para entrepreneur yang punya mindset wirausaha ini biasanya kan lebih mudah nih Prof, ya kan? Biasanya Prof bilang nih sama Pak Sandi quick win ya. Kita mulai dari yang mudah dulu. Ya udah, yang paling gampang itu mengajak wakif ya, berwakaf berbasis wirausaha. Ya udah, para entrepreneur ini dulu gitu. Nah harapannya tentu pertama ya, benda wakafnya itu nanti bisa bertumbuh Prof gitu ya, bertambah dan bertumbuh gitu. Nah mindsetnya entrepreneur tadi, misalnya nggak ada uang, gimana caranya nih ya, sekarang gimana pokoknya ada uang gitu ya. Terus uang ini bisa bertumbuh gitu. Nah mindset yang para entrepreneur udah punya mindset ini, mindset pertumbuhan gitu. Dan tadi sesuai dengan nilai OKOC juga menjadi orang-orang yang mandiri kan, ya tidak tergantung pada pihak lain gitu. Nah kita juga itu, ada uang nggak ada uang, kita tetap akan jalan. Kita bicara tentang rekayasa, gimana cari duit ya, financial engineering-nya. Terus baru kita coba kelola ya, tentu berbasis usahanya masing-masing. Jadi kita memang mendorong para anggota kita itu menjalankan usaha secara baik dan benar. Jadi tepat banget nih dengan kurikulum 7 topnya OKOC ya, ini menjadi satu pendekatan ya buat kita untuk memastikan lah bahwasannya usaha kita on the track gitu ya. Nah itu yang kita coba lakukan pendampingannya, bahkan mungkin yang tadinya cuma modal bisnisnya yang penting jalan, akhirnya kita coba kalibrasi lagi nih gitu kan. Kita ambil satu momen berhenti sebentar untuk kontemplasi, bisnis kita udah benar belum nih fundamentalnya, misalnya kayak gitu. Nah dengan 7 top kita bisa mengukur itu salah. Jadi yang perizinannya belum ada gitu kan ya, kita berarti harus diproses izinnya gitu. Legalitasnya pun demikian gitu. Dan pemasaran, sampai mungkin juga kalau bicara wakaf sebenarnya konteksnya nanti kalau di 7 top di aspek permodalan tuh gitu kan. Ada sosial capital di situ yang bisa kita manfaatin. Nah ini yang kita mungkin bisa kolaborasiin ke teman-teman. Pertama memperbaiki bisnisnya dengan 7 top. Terus kemudian ya kita berharap juga nanti kita campaign juga beberapa program di OKOC Wakaf seperti wakaf uang gitu ya, yang nanti kita bisa salurkan pengelolaan wakaf uang ini pada para entrepreneur yang sudah sesuai dengan kurikulum 7 top gitu Prof. Sehingga tingkat resikonya kecil ya gitu, tingkat resikonya kecil. Mungkin kita harus jaga nih masalah benda wakafnya atau pokok wakafnya. Itu kemudian baru nanti kita leverage nih dengan dana wakaf gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih bertumbuh lagi ketika makin jos lagi gitu ya.
para entrepreneur yang sudah diukur dengan tutup, terus kemudian butuh leverage dengan dana wakaf, ya mungkin dana wakaf itu kita bisa sampaikan kira-kira begitu, Prof. Nah itu wakaf uang. Ada juga yang kemudian terlibat juga, jadi entrepreneur ini selain sebagai penerima, Prof, atau mitra nazir ya, pengelola, juga menjadi wakif juga, Prof. Itu kita edukasi gitu kan. Nah, bentuk kontribusi wakif sebagai wakifnya apa nih para pengusaha? Ya, yang lekat ya bisa jadi dari share keuntungan di apa atau dividen ya, itu bisa. Atau bahkan sampai sahamnya gitu. Nah, itu yang kita kejar juga. Nah, harapannya kan ketika kita lakukan pendampingan, mereka merasakan mendapat manfaat, bisnisnya bertumbuh, baru kemudian berwakaf. Kita kayak sekarang kita bikin sajadah nih, Prof, sajadah Ramadan gitu ya. Nah, kita jalanin. Jadi sajadah itu saham jadi ibadah gitu. Nah, baik nanti yang sifatnya perusahaan tertutup atau perusahaan terbuka sih. Nah, kami lagi jalankan nih pendampingan ini kepada beberapa perusahaan. Memang tidak masif, Prof. Jadi agak terbatas gitu ya, karena kita tadi ya piloting gitu ya, biar efektif juga sih. Kira-kira gitu sih, Prof. Kalau gambaran dari OKOC Wakaf. Kalau anggota udah 104, Prof. Perwakilan kita ada di Lampung, kemudian di Lombok ya, Kota Mataram tepatnya, sama Sumatera Barat. Jadi memang ya Jabotabek pastinya dari kita gitu ya. Jadi memang kita nggak terlalu ekspansif banget gitu, masih beberapa sektor. Begitu mungkin, Prof, gambaran tentang OKOC Wakaf. Kami lagi melakukan pendampingan beberapa usaha ya, yang terjun di dunia digital ataupun di dunia properti, ada yang sedang kita coba share. Oh, ada. Suaranya nggak ada ya, Prof Indra. Kayaknya mic-nya mute kali ya. Suaranya hilang, Prof. Sorry. Betul. Ini aja. Kalau pakai iOS bisa matiin videonya, bisa matiin mic-nya. Di Android bisa nggak? Oke. Di Android bisa, Prof? Bisa ya? Oke. Bisa. Tadi saya coba. Oke, tadi saya matiin supaya ngumpul dulu kayak bandwidth-nya, terus nyalain videonya, ternyata nggak bisa. Kemarin sih bisa digituin, dipancing. Oke. Ini barusan saya sedang membaca raut wajahnya Coach Esti nih. Raut wajahnya Coach Esti ini seakan-akan bertanya nih, saya ada anggota ribuan lebih nih ya, bisa nggak OKOC Wakaf menyalurkan atau sinergi menambah modal dari wakafnya tersebut. Jadi buat orang-orang OKOC Forever ini membaca raut wajah aja, Ada 4.000-an anggota yang tercatat di Google Form OKOC Forever, ada 600-an yang tercatat di OKOC Indonesia, ada 50 kota atau kabupaten dari 20 provinsi. Itu anggota sebaran anggota OKOC Forever. Belum semua punya KPD karena banyak juga yang nggak berani ya jadi KPD gitu, karena nggak ada bayarannya. Kan saya bilang nanti mereka akan ketemu sendiri gitu. Nah ini kalau ada OKOC Wakaf seneng banget gitu ya, bisa berkolaborasi, nanti bisa membantu teman-teman yang membutuhkan mungkin suntikan modal ataupun pembinaan lebih lanjut gitu supaya usahanya lebih maju. Oke. Jadi bacaan raut wajahnya lumayan ya. Lumayan. Tepat ya, Prof. Kalau boleh saran, langsung. kalau boleh saran, kalau ada 1 atau 2 yang dijadiin pilot, bisa tuh Coach Esti 1 atau 2 jadiin pilot, cari yang udah mateng gitu ya. Jadi rate keberhasilannya bisa lebih tinggi.
untuk didampingi dan disalurkan dana dari OKOC Wakaf ini. Jadi udah ada saldonya nih kayaknya nih. Saya lihat-lihat dari raut wajahnya Jen Heri udah ada saldonya nih. Nah, saldonya Alhamdulillah, Prof. Wakifnya soalnya luar biasa. Ya, Prof Indra salah satu wakif yang luar biasa di OKOC Wakaf gitu ya. Insyaallah bisa, Prof, kalau pertanyaannya dari raut wajah, berdasarkan pembacaan raut wajah tadi, ya, jawabannya bisa, Prof, gitu ya. Hanya memang nanti kan, tadi ya, pertama kita pastikan ya, Prof, ya, bahwasannya anggota OKOC Forever sudah melengkapi dari 7 top, sudah sampai ke tahap 6 gitu, Prof, ya. Sehingga mereka ini memang cukup matang gitu, Bu, untuk mengelola dana gitu ya. Karena ini kan dana wakaf nih, dia nggak boleh hilang. Jadi pokok wakafnya kan dia harus tetap terjaga gitu ya. Untuk bisa bergulir ke mitra nazir yang lain atau para entrepreneur yang lain, kira-kira begitu. Jadi bisa makin bergulir gitu ya, makin gitu kira-kira. Nanti tinggal dipilih aja nih, Coach Esti, dari 4.000 itu misalnya ya gitu ya, berapa sih yang masuk kriteria sudah lulus tahap 6 gitu kan? Karena saya yakin itu udah cukup matang. Dan kalau bicara akses permodalan kan sebenarnya wakaf salah satu pilihan ya, karena memang konteksnya untuk produktif ya. Kemudian juga sebenarnya kita bisa juga bridging yang lain gitu ya, dana-dana yang lain gitu. Nah itu pematangan pendampingan ini selalu bisa nih, banyak opsi lah. Mantap. Jadi Alhamdulillah. Ini ada nada. Nanti ada Coach Kamil yang menghubungi. Nah, tapi nanti dikirimnya ini lengkap, Coach Esti. Jadi misalnya gini, yang sudah lulus tahap 6, profil usahanya gitu kan. Terus dia sudah menggunakan tadi pelaporan. Kan di OKOC udah banyak juga ya mitra digital yang pelaporan tuh, bahkan dari yang paling sederhana tuh ada yang cuma pakai WA ya, Prof ya. OKOC GAN gitu ya. Itu cuman ngirim, ibu-ibu cuman ngirim laporan tuh belanja hari ini, belanja ya pakai WA. Nanti dia nyatetin tuh Coach Esti. Wah, cakep banget itu. Maksudnya sederhana lah, maksudnya nggak usah pusing-pusing pakai Excel gitu kan. Kalau ibu-ibu kan kalau WA grup pasti rame gitu ya. Nah, ini kan cuma pakai WA. Jadi belanja, input kemudian keluar masuk, ada pendapatan, input. Nanti dia ngurusin tuh di belakang tuh Coach Esti. Nah, itu akan jadi, kita kerjasama juga sih sama OKOC GAN nih, Prof ya. Karena kan dia punya scoring, Prof. Jadi punya scoring tentang kelayakan sebuah usaha untuk diinvestasi, kira-kira kayak gitu. Itu cakep tuh. Nggak usah banyak-banyak, Coach Esti, karena duitnya belum banyak. Kecuali nanti wakil transfer lagi nih, gitu kan. Ya. Nah, kita bisa mulai ya, Prof, piloting nih, Prof. Jadi kalau yang salah satu petani kita nanti di Karawang ya, Prof, kita lagi seleksi nih 3 petani aja untuk kita salurkan dana saprotan ya, sarana produksi pertanian. Nanti dari situ mereka kembalikan modal saprotan itu plus ada bagi hasilnya, kira-kira gitu. Tapi insya Allah kan bisa jadi kalau dana wakaf ini bisa dibilang kategorinya bukan dana mahal, Coach Esti. Kalau yang lain mungkin kan 20%, 30% gitu kan. Nah, kita mungkin bisa di bawah itu gitu. Yang penting sustainability-nya lah gitu. Bisa berjalan dengan baik lah, kira-kira kayak gitu. Wah, oke. Jadi deh tuh barang. Mantap. Jadi OKOC Forever menjadi mitra pertama yang menerima atau penggerak pertama yang menerima dari OKOC Wakaf. Oke. Amin ya robbal alamin. Sesuai arahan wakif, siap. Ini acara yang bikin happy nih, pantas nih ya. Jadi anggota yang mendengar, menonton juga ikut happy. Jadi nanti ada harapan nih dari OKOC Wakaf gitu ya. Buat yang pusing permodalan. Masya Allah. Ya spiritnya sama, mungkin spiritnya sama ya, Prof ya. Jadi nanti di 4.000 anggota itu diajak untuk berwakaf juga, Coach Esti gitu ya. Ya nggak mesti nilainya besar kan.
Artinya kan dalam konteks ekonomi gotong royong, kata Prof, tuh, ekonomi berjamaah, 100.000, 50.000 sebulan, terus kemudian nanti itu kita dedikasikan untuk permodalan buat anggota, tapi yang terpilih ya betul-betul. Karena gini, ini pengalaman juga kan, beberapa yang disalurkan sama OKOC Indonesia gitu. Ini dana dikirim, habis itu muntaber, Prof, ya kan? Oh, ya. Mundur tanpa berita, Prof. Itu, Prof. Nah, itulah pentingnya ada OKOC Forever itu, Mas Heri. Jadi dari OKOC Forever nanti yang akan mendampingi supaya dana ini jelas tersalurkan pada yang berhak dan jelas pengembaliannya gitu. Jadi kami memberikan pendampingannya kan kontinu secara terus-menerus di dalam sebuah grup. Jadi kalau memang mereka dapat dana, kami akan pastikan mereka juga akan mengembalikan dana tersebut. Karena nanti jadi seperti dana bergulir, bisa dipinjamkan lagi ke anggota yang lain yang membutuhkan. Betul, Bu, betul. Yang saya kritisi sekarang, banyak dana pemerintah diberikan, itu setelah itu tidak ada pembinaan, tidak ada pengawasan, sehingga dana tersebut menguap dan kita nggak tahu, apalagi kalau yang kasih contoh lah yang BIT kemarin. Itu kalau mau disurvei ditanyakan itu dana 10 juta yang diterima udah jadi apa. Itu banyak yang cuma jadi belanjaan dan hilang begitu saja tanpa usahanya membesar. Nah, itu yang kami sayangkan. Makanya ini mungkin didengar di seluruh Indonesia, kalau memang butuh pendamping, kami punya pendampingnya. Jadi kalau yang mau bagi-bagi dana supaya dananya menguap begitu saja, tidak muntaber, itu bisa menghubungi kami untuk pendampingannya. Siap. Ya, prinsip kalau kita mungkin perlu jual mahal ya, OKOC wakaf gitu ya. Karena masalah risiko ya. Jadi kita menjaga benda wakafnya ya, Coach Esti. Dan itu harusnya jangan dipandang negatif, tapi dipandang dari sisi positif agar kita mengupgrade diri kita gitu, para pengusaha ini gitu. Jadi mereka harus kompeten tuh, ya kan, untuk mengelola usaha, memiliki kompetensi untuk mengelola usaha dan mengembangkan usaha. Jadi kalau ngomongin kompeten kan ada 3 aspek tuh, Prof. Pertama, dia punya ilmu, ya kan. Terus kemudian yang kedua, dia punya skill. Yang ketiga, dia punya experience. Nah, baru tuh orang disebut kompeten gitu. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk tahu-tahu datang ke OKOC Forever, ke OKOC Wakaf, Pak, saya butuh dana dong. Dana buat apa? Nggak kepake itu ilmu, ya. OKOC Forever juga nggak kepake. Makanya ilmunya nanti nggak ada, skillnya nggak punya, experience-nya apalagi gitu. Udah pasti judulnya nanti muntaber gitu kan. Kira-kira begitu sih. Buat beli baju lebaran jelas itu. Ya, harus bedain tuh kantongnya. Beli motor sama HP. Iya, kalau siap. Kalau istilahnya anak milenial kayak Dini, itu bukan muntaber tapi ghosting, ya. Kabur, hilang aja tiba-tiba. Habis di ghosting kan butuh healing lagi, Prof. Iya. Healingnya beli sama UMKM ya. Balik lagi dengan Coach Esti. Ini nggak kerasa nih ya, nggak kerasa udah jam 5. Harus nyiapin tajil nih saya. Iya. Siap. Belum ada yang nyiapin. Nah, jadi kita langsung ke kalimat penutup ya, Coach Esti sama Janeri, buat teman-teman yang dengerin atau yang nanti dengerin, siapa tahu terinspirasi menjadi pendamping usaha lebih banyak lagi di masing-masing penggerak dan juga bisa lebih tinggi lagi sinerginya. Silakan Coach Esti, kalimat penutupnya. Ya, menjadi pendamping UMKM itu adalah sebuah pekerjaan yang paling menyenangkan menurut saya, yang bikin happy, yang tentunya banyak lika-likunya, tapi yang jelas akan berkah ya, baik di dunia maupun akhirat, karena pasti banyak yang akan mendoakan kita ya, karena kita membantu mereka. Adalah suatu kebahagiaan kalau kita melihat orang lain menjadi lebih mapan, menjadi lebih bahagia gitu ya. Nah, teman-teman yang ingin bergabung menjadi pendamping OKOC Forever, walaupun tidak berbayar, kita akan mendapatkan rezeki dari tempat yang lain. Silakan bergabung, bisa menghubungi saya atau Coach Amel, Sekretaris Umum
umumnya. Terima kasih, Prof. Amin ya robbal alamin. Keren, forever. Forum entrepreneur Forum Of Entrepreneur entrepreneur. of Re- Forum Reinforcement. Entrepreneur Forum Forum of of Entrepreneur Volunteer for Reinforcement. Excellent-nya kurang. for Oh ya, reinforcement. excellent. Ah, Oh, excellent. Ini Berarti salah harus satu ada. ketua jangan ditiru ya. Ini ketua nggak jelas ini. Kadang-kadang repot sendiri dengan bahasa Inggris yang berlibet-libet. Saya kan udah bilang nggak usah pakai bahasa Inggris lah, Coach Amel, ribet itu udah apa gitu loh, gitu yang gampang. Tapi Ya. emang supaya menarik milenial, supaya keren ya memang harus begitulah forever katanya. Masya Allah. Oke. Thank you Coach Esti. Silakan Januari. Ya, baik. Ya, kalau kami sih yang pasti gini mengingatkan buat kita semua gitu. Buat saya spirit wakaf ini harus terinternalisasi ya, harus tertanam betul di dalam karena memang tadi hidup kita nggak kekal, jadi kita butuh bekal ya pada saat penimbangan amal nanti ya. Dan saat ini wakaf pun udah makin luas, benda wakaf tidak hanya sekedar tanah gitu ya, tetapi apapun bisa di dunia entrepreneur bisa, HKI-nya diwakafkan bisa, sahamnya diwakafkan bisa, dividennya diwakafkan bisa gitu. Jadi cukup beragam pilihan benda wakafnya gitu ya. Uang diwakafkan pun bisa gitu. Sehingga nggak ada alasan lagi untuk kita tidak memasukkan nilai wakaf ini di dalam semua kehidupan kita, termasuk bisnis kita gitu ya. Dan kemudian tentu kita berharap dengan berwakaf ini kita bisa mengembangkan semua potensi kita gitu ya, termasuk tidak cuma sekedar 3M. Wakaf itu untuk masjid, untuk madrasah, untuk makam gitu. Dan kita Pak entrepreneur ini harus jadi garda terdepan dalam pengembangan wakafnya gitu. Karena wakaf itu memang lekat dengan aspek produktivitas ya. Kalau zakat lekat dengan aspek konsumtivitas gitu ya. Nah, ini yang harus masuk nih mulai sekarang gitu. Jadi dan ini mumpung Ramadan, mungkin yang mau berwakaf bisa dimulai ya, dikonsentrasikan ke OKOC Forever pun bisa gitu ya, melalui crowdfunding bisa, melalui wakafpreneur juga bisa gitu. Nah, itu kita bisa konsolidasikan. Jadi harus tertanamlah spirit wakaf ini, dan insya Allah kita bisa saling ta'awun ya, bisa saling tolong menolong dan saling takaful, saling menanggung satu dengan yang lain. Insya Allah gitu. Dan insya Allah dengan wakaf ekonomi kita bisa pulih, entrepreneur kita bisa maju. Demikian, Prof. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Dengan begitu kita selesaikan pantas kita, dan saya mengucap terima kasih atas waktu yang diberikan untuk sharing dari konsepsi dan praktis. Semoga ada manfaatnya. Thank you. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you guys. Udah hadir di pantas yang keempat ya. Pendampingan terikhlas. Kalau cuma ikhlas doang, itu mungkin nggak sampai 4.000 orangnya. Karena ini terikhlas sampai 4.000, Masya Allah. Ini luar biasa nih perjuangannya. Dan usianya OKOC Forever itu hampir sama ya dengan usianya OKOC Indonesia, udah 5 tahun. Ya, selisih bulan kali. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua dan OKOC Wakaf. Walaupun lebih muda usianya, tapi udah mengambil porsi yang tahap ke-7, yaitu di akses permodalan. Semoga lebih banyak lagi wakif habis ini, dan juga ada penyaluran ke OKOC Forever. Nitip Januari, oke? Thank you. Semoga puasa kita Allah berkahi, diterima, dan menjadi amal kita
semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.